Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Dengan rasa syukur penuh kepada Tuhan, marilah kita mengikuti pasion yang ketiga ini di dalam sukacita. Kita bernyanyi, ku kan tetap mengucap syukur padamu Yesus Tuhanku, aku tetap mengasihimu, mengingat pengorbananmu. Peganglah ya Tuhan tanganku, terimaku di sisimu dengan penuh keyakinanku. Kau dengar permohonanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, amin. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, beri tandaku, teliti lalu buka hatiku, dan ujilah, ingatkan aku di jalanku. Sungguh Tuhan, Kau kenal diriku. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Kita bernyanyi, "Damaimu di hatiku, mengingat salibmu, saat kematianku, kau ingat dadamu. Itulah keyakinanku, Tuhan menyambut aku di pintu sorgamu." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabbi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku,
supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang, pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bernyanyi, "Datanglah kepada Yesus yang letih lesu, di sisinya makin tulus hatimu, ukur betapa besarnya kasih sayangnya, penebusmu mengorbankan nyawanya." Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafas yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah membicarakan sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Kita bernyanyi, "Penghinaan dan cercaan diludahi, didera, fitnah, tali dan tamparan
kebenaran Kau terima semua, agar aku tak binasa dalam dosa dan neraka. Puji syukur tak henti kepadamu ku beri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Kita bernyanyi, kepadamu ya Tuhanku, ku curahkan hidupku. Oh, dengarkanlah doaku, tangis dan jeritanku. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 70 ayat 6. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan luputkan aku. Ya Tuhan, jangan lambat datang.
Situasi pemazmur saat itu jelas sedang terjepit, seperti tergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan saja bisa putus. Musuh sudah di depan mata, mengepung hendak mencelakakan dan membinasakan dirinya. Namun doa pemazmur jelas mengatakan bahwa dalam keadaan terjepit sekalipun, ia masih bisa mengharapkan pertolongan Tuhan, tidak akan terlambat. Ia yakin musuh akan dipukul mundur. Mereka akan dibuat malu karena upaya mereka gagal. Sebaliknya, dengan penuh iman, pemazmur membayangkan umat Tuhan bersukacita dan memuji kebesaran Tuhan. Tentu karena Tuhan telah meluputkan mereka dari ancaman bahaya. Situasi pemazmur memang belum membaik, akan tetapi imannya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang penuh dengan kepanikan, di mana kita tidak lagi dapat menguasai keadaan, janganlah bersandar pada kekuatanmu sendiri. Sediakanlah waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, berinteraksi dengannya, dan bersandar sepenuhnya pada pertolongan Tuhan yang akan datang tepat waktunya. Memang keputusan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi yang genting bukanlah tindakan yang mudah. Tetapi di sini, inilah letak iman. Karena di dalam iman terkandung resiko. Iman yang mampu menembus segala keadaan dan keterbatasan adalah iman yang mampu bertahan ketika diperhadapkan dengan pertarungan dan resiko yang besar. Percayalah kita kepada Tuhan. Dia tidak pernah terlambat dalam bertindak. Jangan hanya berhenti untuk melihat situasi kita yang sedang darurat. Lihatlah dari persepsi sorgawi. Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuasa. Dia telah menyelamatkan kita melalui putranya, Yesus Kristus, dari bahaya maut yang jauh lebih dahsyat daripada kebutuhan dan persoalan jasmani kita. Kasihnya tidak pernah diragukan lagi. Dia pasti akan menolong kita pada waktunya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita berdoa agar Allah berkenan datang dan supaya semua orang yang mencari Allah dan mengasihi keselamatan darinya, yang merindukannya dan yang bersukacita di dalamnya dan bergantung penuh pada keselamatan dari Tuhan, selalu memiliki alasan untuk bersukacita, memuji, dan memiliki kerinduan hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Kita bernyanyi, di kakimu ku berlutut, ku sesali diriku, ku ratapi deritamu karena kejahatanku.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.